Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Winarti dengan NIM 200701111, kelas B1 2020 PG PAUD non-reguler. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan tentang prinsip-prinsip hak anak dan perlindungan hak anak. Sebagai tugas mata kuliah perlindungan dan pemberdayaan hak anak dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Widarsi, SHMPD. Adapun rumusan prinsip dasar hak-hak anak, yang pertama yaitu bangsa-bangsa sangat menjunjung adanya persamaan terhadap nasib anak. Yang kedua adalah konvensi hak-hak anak, atau yang ketiga adalah hak hidup disahkan sebagai salah satu instrumen internasional adalah penghargaan pada pernyataan. KHA memuat ketentuan dan keterkaitan tentang persoalan anak, yang termasuk di dalamnya membuat prinsip-prinsip dasar hak anak itu sendiri. Harapannya merupakan prinsip universalitas dalam hak asasi manusia. Pasal 2 KHA membuat kewajiban mendasar bagi negara-negara peserta yang mengikat diri atau meratifikasi dengan konvensi hak anak. Tujuannya adalah untuk menghormati dan menjamin semua hak anak dalam seluruh yurisdiksi nasional dan tidak ada diskriminasi dalam wujud apapun. Konvensi persamaan hak ini berlaku untuk semua anak tanpa terkecuali, apapun latar belakangnya, baik ras, etnis, suku, atau sosial, warna kulit, kekayaan, kepercayaan, agama, bahasa, budaya, status kelahiran, atau jenis kelamin. Semua anak tentunya memiliki hak yang sama, tidak peduli dari mana mereka datang atau tinggal, di lingkungan mana, apa pekerjaan orang tuanya, mereka cacat atau normal, kaya atau miskin, setiap anak memiliki hak yang sama. Semua anak harus memiliki kesempatan dan menggali kemampuan serta mendapatkan fasilitas yang sama untuk mencapai potensi dan keberhasilan mereka sepenuhnya. Diskriminasi merupakan pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, dan status sosial. Status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2 dirumuskan secara eksplisit tentang hak anak dari diskriminasi. Perubahan tersebut berbunyi sebagai berikut: setiap anak mempunyai wewenang atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, mempunyai wewenang atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, berdasarkan prinsip ini, tentunya seorang anak akan terhindar dari perlakuan yang tidak adil, sewenang-wenang, ataupun kekerasan dari orang lain. Rumusan yang kedua tentang prinsip-prinsip hak anak yaitu kebutuhan yang paling baik bagi anak. Tentunya kepentingan terbaik untuk anak sangat menjadi prioritas utama. Harus benar-benar dipertimbangkan ketika kita selaku orang tua ataupun pemerintah dan juga pendidik membuat keputusan yang akan berdampak besar kepada anak. Ketika kita akan mengambil keputusan, tentunya kita harus berpikir dan bijaksana, karena hal tersebut akan berpengaruh bagi keberlangsungan hak anak.
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan bahwa ketika seluruh kegiatan yang berkenaan dengan seorang anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah, warga, badan legislatif maupun badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan yang utama. Semua diupayakan untuk kelangsungan hidup anak yang lebih baik. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak atau the best interest of the child berisi semua tindakan yang menyangkut anak. Maka, apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama. Ini tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak. The best interest of the child menjadikan negara dan pemerintah ataupun badan-badan publik dan pribadi mempunyai tanggungan risiko pada anak-anak atas seluruh perbuatan anak. Prinsip the best interest of child menjadi pertimbangan penting, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan menciptakan serta membangun warga yang ramah bagi anak atau child friendly society. Dengan begitu, anak akan merasa aman, tentram, dan dapat tumbuh kembang sesuai porsinya. Salah satu manfaat penjaminan dalam prinsip the best interest of the child tertuang dalam rumusan pasal 3 ayat 2 KHA yang menyatakan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian terhadap anak dalam wilayah yuridiksinya. Negara sangat berperan buat mengizinkan orang tua bertanggung jawab kepada anaknya. Begitupun lembaga-lembaga hukum yang lainnya. Dalam hal ini, pendidikan yang berpusat kepada hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan pendidikan yang berpusat kepada gurunya. Kebutuhan anak sebaiknya dijadikan landasan dalam mengambil kebijakan. Akan tetapi, jika dianggap tidak masuk akal, kita selaku orang dewasa harus memberikan arahan dan bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya. Prinsip hak anak yang ketiga yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Hak yang berkaitan dengan hidup dan perkembangan merupakan prinsip indivisibilitas hak asasi manusia. Artinya, hak tersebut merupakan hal yang tidak dapat dibagi dan harus utuh sebagai hak asasi manusia. Prinsip hak hidup artinya adanya pengakuan bahwa hak hidup adalah hak anak atas kesinambungan hidup yang melekat kepada dirinya. Bagi seorang anak, setiap perkembangan harus dijamin seperti yang tercantum pada pasal 6 KHA. Sebagai prinsip-prinsip dasarnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022. Hak keberlangsungan hidup dan berkembangnya seorang anak harus memperoleh perawatan yang optimal. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin kesehatan jasmani, rohani, mental, dan psikis. Perkembangan intelektual, sosial, seni budaya, interpersonal, dan kultural perlu mendapatkan perhatian penuh. Anak juga berhak memperoleh kebermanfaatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Semua dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara pribadi dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Prinsip kelangsungan hidup ini dan perkembangan anak merupakan hak asasi paling mendasar untuk anak. Semua hak asasi tersebut dilindungi oleh negara, pemerintah, warga, keluarga, orang tua, atau wali, bahkan seluruh masyarakat dan orang di seluruh dunia. Prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan terdapat pada pasal 6 KHA. Semua itu yang secara eksplisit dianut juga sebagai prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022. Prinsip tersebut dituangkan dalam norma hukum pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Jika dibandingkan dengan norma hukum pasal 4, mengacu pada bersumber pada pasal 28B ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945.
Prinsip yang keempat adalah penghargaan pada pernyataan anak. Setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak artinya menghargai pendapat anak, terutama menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Pendapat yang disampaikan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Dan ini tercantum dalam pasal 12 ayat 1 KHA. Prinsip penghargaan pada opini anak merupakan jalan memberikan keleluasaan kepada anak agar dapat berpartisipasi aktif dan menyampaikan pendapat, usulan, ide. Anak diberi kepercayaan untuk berani mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan keinginannya, mengungkapkan opininya, menyampaikan pandangan menurut versinya, serta bebas mengekspresikannya. Penjaminan perlindungan atas hak mengeluarkan pendapat harus dipertimbangkan sesuai dengan usia tentunya, dan juga kematangan anak, serta perkembangan fisik dan psikis anak. Nah, dari keempat prinsip yang dipaparkan tadi, tentunya kita sebagai pendidik harus lebih bijak dalam menghadapi sebuah kasus tentang hak anak dan pemberdayaannya. Kali ini saya akan mencoba mengangkat sebuah kasus yang masih terjadi dalam dunia pendidikan anak usia dini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba studi kasus yang masih terjadi di dunia pendidikan anak usia dini, yaitu pendidik mengintervensi kegiatan anak dalam bermain dan kurang mendengarkan anak dalam memilih kegiatan main anak sesuai minatnya. Mungkin dalam hal ini kita akan langsung menarik kesimpulan bahwa pendidik membatasi hak bermain dan hak kebebasan berpendapat anak. Tentunya pendidik di sini adalah seorang pendidik yang kurang menyediakan kegiatan ragam main anak. Dalam hal ini pendidik hanya menekankan baca, menulis, dan menghitung. Dan juga pendidik kurang mendengarkan anaknya untuk memilih kegiatannya sendiri sesuai minatnya, sehingga pendidik ini masih menerapkan teacher center atau permainan yang berpusat kepada guru, bukan permainan yang berpusat kepada anak, sehingga pembatasan hak bermain dan hak kebebasan berpendapat anak ini bisa menjadikan sebuah kasus tentang perlindungan hak anak. Mungkin ketika kita menjadi seorang pendidik, tentunya kita harus mengetahui prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Anak usia dini merupakan prinsip yang selaras dengan kebiasaan yang melekat pada diri anak. Pendidikan PAUD sangatlah penting dalam masa pertumbuhan sebagai landasan pengetahuan anak agar dapat mempersiapkan diri menuju jenjang pendidikan selanjutnya. Adapun salah satu prinsip pendidikan anak usia dini adalah bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar, belajar seraya bermain ini merupakan prinsip dasar pendidikan anak usia dini yang selaras dengan hak bermain anak dan juga hak kebebasan berpendapat anak.
Sekian pemaparan tentang prinsip-prinsip